Ini pemirsa, panjenengan tadi bisa melihat sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan membahas mengenai khodam. Banyak sekali yang bertanya kepada saya mengenai bagaimana sih cara menghadirkan khodam, baik khodam pusaka ataupun khodam leluhur. Di sini sebenarnya sudah saya bahas mengenai video ini, tetapi akan saya ulas kembali ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami, dan mudah-mudahan nanti untuk orang yang mempraktekkan, saya harap tidak merasa takut ya, karena nanti untuk reaksi ataupun kehadirannya itu biasanya membuat bulu kuduk kita merinding ya. Jadi khodam itu ada beberapa versi. Khodam pusaka, khodam dari amalan, khodam leluhur, khodam isian, banyak sekali ya. Jadi untuk menghadirkannya itu sebenarnya sama pemirsa. Jadi yang pertama-tama itu panjenengan lakukan itu biasanya sholat malam terlebih dahulu ya. Dirikanlah sholat malam ya, sholat tahajud ataupun sholat hajat ya, 2 rakaat. Nah, sehabis itu nanti panjenengan bertawasul terlebih dahulu. Bertawasul ditujukan kepada para nabi ya, terutama nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Bertawasul ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh ya, diri kita dan bapak ibu kita. Dan nanti sehabis itu, jika panjenengan mempunyai sesuatu benda ya, entah itu keris, entah itu batu akik, entah itu apapun itu yang menurut panjenengan ada khodamnya, taruhlah di samping, kalau nggak di hadapan panjenengan ya. Lalu sehabis itu nanti panjenengan memwiridkan doanya seperti ini ya, Assalamualaikum ya. Tetapi sebelum kita membaca Assalamualaikum, kita pembukaan terlebih dahulu dengan surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, habis itu panjenengan langsung Assalamualaikum ya khodamul minal badani ya. Ini menyakup baik yang ada di dalam badan, baik yang ada di dalam benda ya. Doanya seperti itu, Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Inilah doa yang untuk menghadirkan ataupun untuk komunikasi. Tetapi ingat pemirsa ya, ini boleh dilakukan oleh panjenengan jika panjenengan mempunyai nyali ya. Usahakan ketika pemanggilan khodam, baik khodam yang ada di dalam badan ya, khodam leluhur ataupun khodam dari benda, usahakan ruangan ini gelap kalau bisa ya. Boleh ditambah dengan wewangian, entah itu buhur, minyak wangi yang non alkohol kalau bisa, itu lebih bagus untuk
mempercepat proses. Ya. Kalau saya biasanya menggunakan duhur. Jadi tanda-tandanya nanti seperti ini ya pemirsa, ketika kita sedang memwiridkan doa tersebut, Assalamualaikum ya khodamul minal badani, itu biasanya tanda-tandanya yang pertama kita rasakan ini biasanya di bagian pundak kanan kiri. Itu biasanya pertama merasa seperti merinding. Itu pertama kali kita rasakan. Merinding. Nah, untuk orang yang peka itu biasanya setelah merinding itu biasanya mendengar suatu ataupun mendengar suara. Entah itu suara rintihan, tangisan, atau suara panggilan. Itu biasanya samar-samar. Ya. Terus nanti biasanya suhu ruangan itu berubah. Yang tadinya agak panas berubah menjadi dingin ataupun merinding. Ya. Jadi biasanya pemirsa, kalau panjenengan mempunyai benda, boleh ditaruh di hadapan ataupun di samping. Ya, kanan kiri boleh ditaruh di mana bebas. Ya. Nanti biasanya kalau memang benda tersebut ada khodamnya, itu biasanya akan connect. Ya. Akan mewujudkan pergerakan ataupun suara ataupun apapun itu. Biasanya seperti itu yang sering saya lakukan. Jika malam pertama gagal, belum bisa merasakan, ulangin sampai 3 malam ataupun 7 malam. Sampai benar-benar panjenengan bisa merasakan kehadiran ataupun bisa merasakan sensasi kehadiran dari sosok tersebut. Baik yang ada di dalam badan, baik yang ada di dalam benda, dan sejenisnya. Ya. Nanti dengan tata cara seperti ini ya, usahakan sholat hajat ataupun sholat tahajud 2 rakaat. Habis itu nanti bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Lalu bertawasul ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita dan bapak ibu kita. Nah, habis itu dibuka menggunakan Al-Fatihah. Ya. Setelah membaca Al-Fatihah, lalu memwiridkan Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Sampai benar-benar diwirid terus ya, tanpa hitungan, sampai benar-benar panjenengan bisa merasakan sensasi ya yang panjenengan rasakan. Ketika sudah bisa merasakan, nanti ditutup kembali dengan Al-Fatihah kembali. Ya. Jadi seperti ini. Saya akan mencoba ya. Saya akan mencoba. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini hanyalah percobaan saja pemirsa ya, karena berhubung di belakang saya ada keris. Saya akan mencoba sebentar, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Ini dengan cara simpel saya saja ya, dengan cara simpel saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Di pemirsa, panjenengan tadi bisa melihat sendiri ya. Jadi kalau benda yang ada khodamnya ataupun ada penunggunya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah cara simpel saja, ya. Cara simpel. Jadi boleh panjenengan nanti dicoba di rumah. Yang penting usahakan nyali harus kuat, ya, karena kehadirannya biasanya bikin bulu kuduk kita merinding. Itu saja mungkin pemirsa dalam kesempatan pada video malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur ataupun menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, bukan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.